Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi simulasi digital, yaitu yang pertama ada sinkron dan asinkron, yang kedua ada kelas maya, yang ketiga ada Edmodo, dan yang keempat ada praproduksi, yaitu praproduksi menganalisis video animasi dan musik digital, dan praproduksi mengevaluasi produksi video animasi dan musik digital. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini saya akan menjelaskan materi simulasi digital yang pertama, yaitu komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Sebelumnya, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Dan internet sendiri yaitu media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan sediaannya berbagai layanan fasilitas seperti web, chatting, email, dan lain-lain. Keunggulan komunikasi daring yang pertama yaitu dapat dilakukan kapan saja di mana saja dengan komunikasi daring. Jadi maksudnya itu kita tidak perlu keluar rumah, tapi hanya cukup di rumah aja menggunakan smartphone atau laptop kalian untuk berkomunikasi melalui komunikasi daring. Yang kedua, efisien biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Jadi maksudnya itu, jika kita ingin melakukan komunikasi daring, kita tidak perlu bertatap muka. Cukup dengan membuka aplikasi komunikasi daring dengan handphone atau laptop kalian. Yang ketiga, efisien waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Dan yang terakhir, terintegrasi dengan layanan TIK, yaitu contohnya dapat digunakan seperti presentasi, berbagai layar, dan dokumen. Selain memiliki keunggulan, komunikasi daring juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama tidak mewakili emosi pengguna, sehingga intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware, yaitu perangkat keras komputer. Dan yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting dalam komunikasi daring sehingga membuat bingung si penerima. Dan yang terakhir, menyita konsentrasi melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat. Jenis komunikasi daring. Yang pertama ada komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring sinkron yaitu komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak atau real time. Contohnya text chat. Text chat itu adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang daring atau yang sama-sama sedang menggunakan internet. Dan komunikasi teks ini dapat mengirim pesan dengan teks kepada orang lain yang sedang daring, kemudian orang yang dituju membalas pesan dengan teks juga. Contoh lainnya yaitu video chat atau video chatting. Video chatting ini merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda, atau yang biasa kita kenal dengan video call. Video chatting ini biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet dan smartphone. Dan video chatting ini dapat berupa interaksi point to point maupun multi point. Fungsi komunikasi dalam jaringan yang pertama yaitu kendali. Kendali adalah komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Yang kedua, motivasi. Motivasi yaitu komunikasi membantu perkembangan dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka bekerja baik dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja itu di bawah standar. Dan yang ketiga, pengungkapan emosional, yaitu mekanisme fundamental dengan mana anggota-anggota menunjukkan kekecewaan dan rasa puas mereka. Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial.
Contoh kelemahan dan kelebihan jaringan sinkron dan asinkron, yaitu ada Facebook Chat. Facebook Chat ini termasuk sinkron. Facebook Chat ini memiliki kelebihan tampilan yang user-friendly atau bersahabat, memiliki fitur chat yang digunakan untuk bersosialisasi, dan juga memiliki fitur grup yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang tertentu. Dan kekurangan pada Facebook yaitu terlalu ramai tampilannya, banyak iklan, dan lain-lain. Yang kedua ada website. Website ini termasuk asinkron. Website memiliki kelebihan yaitu konten, layout dapat berubah-ubah menggunakan dinamik HTML atau disingkat dengan DHTML, menggunakan emograman server untuk mengatur perubahan data, dapat menggunakan CMS atau disebut dengan Content Management System untuk mengubah konten website. Konten web dan layout halaman dibuat terpisah sehingga loading halaman lebih cepat, dan dapat menggunakan database untuk menyimpan konten. Kekurangan pada website yaitu lebih kompleks sehingga sulit dalam pencarian search engine atau mesin pencari. Next, materi simulasi digital yang kedua ada kelas maya. Kelas maya adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa. Pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jenis-jenis kelas maya. Perangkat lunak pendukung kelas maya pada umumnya berbasis web yaitu Learning Management System atau disingkat LMS, Learning Content Management System atau disingkat LCMS, dan Social Learning Network atau disingkat SLN. Apa sih itu Learning Management System atau disingkat LMS? Nah, LMS ini merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk perencanaan, pengiriman, serta pengolahan kegiatan pembelajaran. Apa itu Learning Content Management System atau disingkat LCMS? LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. LCMS ini bekerja untuk membuat, memperbarui, memublikasikan, atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisasi di internet. Dan yang terakhir, apa itu Social Learning Network atau disingkat SLN? SLN ini merupakan perkembangan lebih lanjut setelah Learning Management System atau disingkat LMS dan Learning Content Management System atau disingkat LCMS. SLN ini digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas, sehingga menyebabkan perubahan sikap dan perilaku pada peserta walaupun tidak semua peserta. Tujuan kelas maya yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya, meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi pada siswa sehingga siswa lebih kreatif, dan sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar, dan lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas. Manfaat kelas maya yaitu untuk dapat materi lebih luas dan beragam. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa, mempersingkat waktu, mengurangi belajar bergantung pada buku, dan menghemat kertas tentunya. Fitur pada kelas maya yaitu konten yang terkait atau relevant dengan tujuan belajar, menggunakan metode instruksional, misalnya langsung contoh dan praktik untuk membantu siswa belajar, dan menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar. Komponen pendukung kelas maya yaitu konten untuk pembelajaran. Berhubung pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka, jadi guru harus memberikan konten untuk siswanya, dan memerlukan perangkat keras atau hardware berupa komputer, laptop, tablet maupun smartphone, dan juga perangkat lunak atau software seperti LMS, LCMS, dan SLN yang sudah dijelaskan saya tadi.
Keuntungan kelas maya yaitu lebih menarik proses pembelajarannya karena interaktif dan fleksibel dibandingkan dengan media lainnya. Siswa tidak terkait tempat dan waktu sehingga lebih santai. Juga guru sebagai fasilitator yaitu penyedia sekaligus pendukung di dalam proses pembelajaran tersebut. Selain memiliki keuntungan, kelas maya pastinya juga memiliki kekurangan, yaitu siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet karena kelas maya berbasis web, dan proses belajar yang individual atau sendiri, sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Dan apalagi siswa tidak hati-hati dan terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuan yang didapat siswa tersebut. Next, kita ke materi simulasi digital yang ketiga, yaitu Edmodo. Edmodo merupakan platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan untuk guru, dan Edmodo sangatlah membantu sekali dalam proses pembelajaran. Edmodo menyediakan cara yang aman dan mudah untuk membangun kelas virtual berdasarkan pembagian kelas layaknya di sekolah. Fitur-fitur yang terdapat pada Edmodo yaitu ada polling, gradebook, file dan links, quiz, dan libre. Manfaat Edmodo dalam pembelajaran yaitu Edmodo merupakan wahana komunikasi dan diskusi yang sangat efisien untuk para guru dan murid. Dengan Edmodo, siswa satu dengan siswa lainnya dapat dengan mudah berinteraksi dan berdiskusi dengan pantauan langsung dari gurunya. Dan selain itu, Edmodo mempermudah komunikasi antar guru, murid, sekaligus orang tua murid. Cara menggunakan Edmodo, yang pertama, kalian download terlebih dahulu aplikasi Edmodo yang ada di Play Store pada HP Android kalian. Setelah di-download aplikasi Edmodo-nya, kemudian kalian buka dan klik tulisan di situ yang ada tulisan membuat akun gratis. Setelah itu kalian harus mendaftar dulu. Jika kalian atau Anda ingin mendaftar sebagai murid, silakan di situ klik siswa. Dan jika Anda sebagai guru, silakan juga klik guru. Kemudian silahkan isi first name dan last name, dan setelah selesai klik next. Lalu silahkan kalian isi grup kode jika kalian sudah memiliki kode grup. Kemudian silahkan isi username, password, dan email. Dan pastikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Setelah semuanya terisi, lalu klik next. Next, kita sudah sampai pada materi simulasi digital yang terakhir, yaitu praproduksi. Tahapan praproduksi. Praproduksi merupakan tahapan perencanaan. Secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi, syuting film atau video. Ide atau gagasan yaitu rancangan yang tersusun di pikiran atau sama halnya dengan cita-cita, dan gagasan ini menyebabkan timbulnya konsep. Sasaran. Tentukan sasaran dari video yang kita buat. Apakah yang ingin menonton video kita itu adalah kalangan pelajar, atau anak-anak, atau juga masyarakat umum? Langkah selanjutnya yaitu tujuan. Apa tujuan kita untuk membuat video? Apakah untuk tugas sekolah, komersil? Komersil atau komersial itu sama halnya dengan keuntungan, atau diperjualbelikan, atau juga untuk sarana belajar. Lalu pokok materi. Video yang kita buat itu memiliki pokok materi berupa pesan apa yang ingin kita sampaikan. Apakah pesan tentang bahaya merokok, apakah pesan tentang pentingnya bersungguh-sungguh dalam belajar, dan lain sebagainya. Setelah itu sinopsis. Sinopsis adalah setiap peristiwa atau rekaan yang dikisahkan dalam bentuk cerita yang dapat disimpulkan ke dalam bentuk ringkas yang padat dan jelas. Dan pada sinopsis ini terjadi pemendekan cerita atau meringkas cerita tanpa menghilangkan unsur-unsur pentingnya.
Lalu naskah. Naskah yaitu suatu teks yang berisi aturan alur cerita di dalam satu dialog atau penulisan sebuah naskah berdasarkan ketentuan aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati. Kemudian storyboard. Storyboard adalah serangkaian sketsa yang dibuat terbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan atau alur cerita. Setelah itu tahap produksi yang pertama yaitu komputer atau personal komputer atau laptop. Yang kedua alat pengambil gambar atau kamera, handphone atau webcam. Yang ketiga screen video dan yang keempat mikrofon. Setelah itu, pada praproduksi menganalisis produksi video animasi dan musik digital. Yang pertama yaitu produksi media video. Video sendiri adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Fungsi presentasi video. Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Jenis video berdasarkan tujuan pembuatannya, video dapat diperuntukkan yaitu yang pertama cerita, yang kedua dokumenter, yang ketiga ini salah pengetikan, yang ketiga yaitu pembelajaran. Cerita bertujuan untuk memaparkan cerita tersebut. Dokumenter bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, pembelajaran bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. Kemudian kita memasuki tahap terakhir yaitu praproduksi mengevaluasi pasca produksi video animasi dan musik digital, yaitu ada composting. Composting itu bisa disebut dengan proses penggabungan hasil render dari tahap produksi sebelumnya. Dan yang kedua ada color correcting, yaitu warna, dan warna ini merupakan unsur penting dalam suatu gambar tetap ataupun gerak. Dan yang terakhir yaitu ada dubbing atau musik. Dubbing ini merupakan penambahan suara pada film mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.